Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam mimbar Gemar GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Cabang Anugerah Kemendung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadwal pembacaan Gemar kita pada hari ini adalah Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Sekali lagi Amsal 28 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saya akan bacakan dari terjemahan bahasa sehari-hari yang berkata, siapa menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung. Siapa mengakui dan meninggalkannya akan dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dosa itu sudah ada sejak Adam dan Hawa jatuh. Saat Adam dan Hawa tidak bisa mentaati perintah Tuhan dan mereka memakan buah pengetahuan yang benar dan yang jahat, maka saat itu dosa ada dalam kehidupan manusia. Dan saat Adam dan Hawa mengetahui bahwa mereka sudah melanggar, mereka sudah berdosa, satu tindakan yang diambil oleh Adam dan Hawa adalah bersembunyi dari hadapan Tuhan. Dan hal itu juga menurun kepada semua manusia. Semua manusia akhirnya kecenderungannya selalu berbuat dosa. Dan saat berbuat dosa, mereka berusaha untuk menyembunyikan dosa atau pelanggaran tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dosa yang disembunyikan, pelanggaran yang ditutupi, dalam ayat ini mengatakan bahwa siapa yang menyembunyikan pelanggarannya atau menyembunyikan dosanya, maka hidupnya tidak akan beruntung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hubungan kita dengan Tuhan maka akan terhalang pada saat ada dosa yang tidak diungkapkan, ada dosa yang tidak kita akui, maka hubungan kita dengan Tuhan akan terhalang. Doa-doa kita juga tidak akan sampai kepada Tuhan. Demikian juga berkat Tuhan tidak akan tercurah kepada setiap orang yang belum membereskan dosa atau pelanggarannya di hadapan Tuhan. Sehingga pada saat berkat Tuhan tidak turun, maka pasti kehidupan kita tidak beruntung. Kita tidak akan mendapat satu berkat dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang menghambat karir kita, ada sesuatu yang menghambat berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita, yaitu dosa. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini sangat luar biasa. Di ayat yang ke-13 bagian B mengatakan, tetapi siapa yang mengakuinya, siapa yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan, siapa yang mengakui pelanggarannya di hadapan Tuhan dan meninggalkannya, atau dengan kata lain bertobat, mengaku dan meninggalkan dosa atau pelanggarannya, maka dia akan dikasihi oleh Tuhan. Satu janji Tuhan yang luar biasa. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah berdosa. Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak pernah melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan. Tetapi saat Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita sudah berdosa, kita sudah melanggar
perintah Tuhan, maka mari datang di hadapan Tuhan. Kita bersujud, kita merendahkan hati kita, kita mengaku dosa kita, dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan janji Tuhan dalam 1 Yohanes yang pertama ayat yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan, adalah setia dan adil, sehingga Ia, Tuhan, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan, mari jangan tutupi dosa atau pelanggaran kita. Jangan sembunyikan itu di hadapan Allah, karena tidak ada satu pun yang bisa terlewatkan dari sudut pandang Allah. Kalau kita sudah berdosa, kita jatuh di dalam dosa, kita melakukan pelanggaran, mari datang kepada Tuhan. Kita mengakui dosa kita. Kalau kita sudah menyalahi orang lain, kita sudah berbuat dosa, dan kita tahu, maka selain kita datang kepada Tuhan, mari datang kepada saudara kita yang kita sudah sakiti. Kita minta maaf. Maka tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan kalau kita sudah datang kepada Tuhan dan mengaku di hadapan Tuhan. Janji Tuhan, Dia Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Satu janji Tuhan yang luar biasa. Sebesar apapun dosa kita, selama kita masih diberi kesempatan oleh hidup oleh Allah sampai hari ini, maka kesempatan itu Tuhan berikan kepada kita supaya kita berbalik dari dosa dan pelanggaran kita. Kita minta ampun, sujud di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Satu ayat lagi, Yesaya pasal yang pertama ayat 18. Dalam bahasa sehari-hari saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan berkata, mari kita bereskan. Kita ini adalah Allah. Perkara ini, yaitu perkara apa? Dosa kita, dosa manusia. Meskipun kamu merah lembayung karena dosa-dosamu, kamu akan kubasuh menjadi putih bersih seperti kapas. Meskipun dosa-dosamu banyak dan berat, kamu akan kuampuni sepenuhnya. Bukankah ini janji Tuhan yang luar biasa? Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita. Sebesar apapun dosa dan pelanggaran kita, saat kita mau merendahkan hati kita, kita mau sujud di hadapan Allah, kita mau mengakui semua dosa-dosa kita dan meninggalkannya. Kita tidak kembali berbuat dosa, kita bertobat. Bukan tobat kemudian kumat, tetapi kita benar-benar bertobat. Kita mengakui dosa kita dan meninggalkannya, tidak berbuat dosa lagi. Maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Saat kehidupan kita dipulihkan, maka berkat Tuhan akan tercurah di dalam kehidupan kita. Tuhan akan mengasihi kita. Seperti bacaan kita, siapa yang mengakui dosanya dan meninggalkannya akan dikasihi oleh Tuhan. Bukankah ini berkat yang luar biasa untuk kita? Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan keraskan hatimu. Kalau engkau masih menyimpan dosa, engkau masih menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan, mari datang.
Itu yang membuat berkat-berkat-Mu terhalang sampai saat ini. Itu yang membuat langkah hidup-Mu tidak beruntung, tidak mengalami kesuksesan, tidak mengalami damai sejahtera, tidak mengalami berkat-berkat Tuhan, karena ada dosa yang menghalangi. Maka pagi hari ini, mari datang ke hadapan Tuhan, rendahkan hati kita, kita mengakui segala dosa kita mohon ampun, dan kita berjanji untuk meninggalkan dosa kita bertobat, tidak lagi mengulangi dosa tersebut. Maka kasih Tuhan akan tercurah untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan berkat Tuhan akan tercurah di dalam kehidupan kita, sehingga kita menapai kehidupan kita dengan berkat-berkat Tuhan yang mengikuti kita. Janji Tuhan yang luar biasa. Jangan menyembunyikan dosa kita, tetapi datang kepada Tuhan, mohon ampun, dan tidak ada kata terlambat di hadapan Tuhan. Selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita, maka saat itu Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita supaya kita boleh datang dan menerima kasih karunia, pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat pagi hari ini. Firman Tuhan yang luar biasa, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Sehingga pada saat kami mau datang kepada Tuhan, merendahkan hati kami, mengakui dosa dan pelanggaran kami, dan kami berjanji untuk meninggalkan dan tidak berbuat dosa lagi, maka kasih karunia Tuhan itu berlaku atas kami. Tuhan akan menyucikan kami. Walaupun dosa kami merah, Tuhan akan menyucikan dan menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Sehingga berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Kami berjalan mengawali kehidupan kami di dalam jalan Tuhan. Kami berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kami tidak lagi berjalan di dalam kutuk dosa, karena Tuhan sudah melepaskan kami. Dan Tuhan mengasihi kami, memberkati langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, selamat beraktivitas, dan jangan lupa Tuhan Yesus tetap setia menanti setiap kita. Jangan takut untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan. Jangan takut datang kepada Tuhan, sekalipun besar dosa dan pelanggaran kita. Tetapi kasih karunia Allah lebih besar dari segala-galanya. Dan Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dia menanti Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk datang mengaku dosa dan pelanggaran kita. Dia menanti pertobatan Bapak, Ibu, Saudara semua. Kasih Tuhan terulur untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas dan salam bergemar.